biasanya kita mendengar ada istilah hadis sahih atau hadis hasan. Tiba-tiba hari ini kata sahih dan hasan digabung menjadi satu. Kira-kira maknanya apa? Kalau sebuah hadis mendapat label hasan sahih, artinya apa itu? Yang mana benar, hadis hasan atau hadis sahih? Di sini kembali kepada teori dalam ilmu hadis. Kalau sebuah hadis itu dikatakan hasan sahih, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan. Kalau hadis itu memiliki dua jalur periwayatan, ada dua jalur periwayatan, sanadnya dua, maka yang dimaksud dengan hasan sahih adalah hadis tersebut dengan jalur pertama kualitasnya hasan, dengan jalur yang kedua kualitasnya sahih. Kalau dia punya dua jalur, berarti jalur yang pertama hasan, jalur yang kedua sahih. Berarti hadisnya bertambah kuat. Sudah sahih oleh jalur yang pertama, diperkuat lagi dengan hasan melalui jalur yang kedua. Kalau punya dua jalur. Tapi kalau hadis tersebut memiliki satu jalur saja, maka yang dimaksud dengan hasan sahih adalah hadis tersebut hasan menurut penilaian sebahagian ulama dan sahih menurut penilaian ulama yang lain. Dengan kata lain, hadis tersebut diperselisihkan kualitasnya. Ada yang mengkategorikan dia sebagai sahih, ada yang mengkategorikan dia sebagai hadis hasan. Mana tinggi sahih dengan hasan? Lebih tinggi sahih. Ya. Kalau sahih itu, kalau anak kampus nilainya mumtaz, ya, nilainya istimewa, baik sekali, itu sahih. Tapi kalau hasan nilainya cukup, nilai cukup, jayyid atau makbul. Ya. Ada mumtaz, ada jayyid jiddan, ada jayyid, ada makbul. Jadi hasan itu di wilayah makbul. Jadi nilainya lumayan. Kalau bahasa kita lumayan. Tidak bagus-bagus sekali lah, lumayan. Jadi peringkat sahih lebih tinggi dari hasan. Kalau sebuah hadis mendapat label hasan sahih, berarti kalau jalurnya satu, berarti sebahagian ulama menilai dia hasan, sebahagian lagi menilai dia sahih. Diperselisihkan nilainya. Ada siswa diperselisihkan oleh dewan guru. Sebagian guru bilang ini anak layak mendapat nilai baik sekali. Sebagian lagi mengatakan tidak, nilai dia baik atau cukup. Jadi status santri ini atau siswa ini diperselisihkan. Ini masuk kelas inti atau tidak? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda bertemu dengan istilah hasan sahih dimanapun, di hadis apapun, jadi penyelesaiannya begitu. Penyelesaiannya seperti itu. Tanya dulu, jalurnya berapa? Oh, jalurnya 2 atau 3. Berarti kalau 2 dan 3, 2 atau 3, maka hadis ini sahih menurut satu jalur dan hasan menurut jalur yang lain. Kalau jawabannya jalurnya satu, maka hadis itu diperselisihkan. Ada yang bilang hasan, ada yang bilang sahih. Karena penilaian sebuah hadis itu kembali kepada ijtihad para ulama. Tergantung penilaian para ulama. Sejauh pengetahuan seorang ulama, dia menilai hadis ini hasan. Ketika dinilai oleh ulama yang lain, mereka mengatakan sahih. Karena dalam menilai ini beda-beda. Ulama hadis itu ada tiga tipologi. Ada namanya mutasyaddidun, ulama-ulama yang keras, ulama-ulama yang sangat selektif dalam menilai. Kalau dosen terlalu sulit memberi nilai untuk mahasiswa. Mahasiswa yang paling pintar nilainya cukup. Yang paling bodoh nggak tahu lagi lah berapa itu.
Siswa yang paling bagus nilainya 60 kontennya. Ini berarti tipe guru yang mutasyaddid. Mutasyaddid artinya terlalu ketat dalam memberi nilai. Tidak ada toleransi. Jadi ulama kita ada yang sifatnya seperti itu, mutasyaddid. Ilmunya hebat, tapi dalam menilai terlalu terlalu selektif. Tidak mau mengobrol nilai. Yang kedua, tipologi ulama hadis itu ada yang mutasahil. Mutasahil itu terlalu longgar. Yang nggak pernah masuk kuliah, nilainya baik sekali. Yang nggak pernah buat PR, nilainya 90. Jadi senang siswa itu ya. Kalau masuk guru itu semuanya, alhamdulillah Bapak ini masuk. Karena nilai mudah sekali. Sampai-sampai mungkin kawan-kawan yang rajin merasa tidak nyaman. Masa kawan saya tidak pernah kuliah, tidak ikut proses pembelajaran, tiba-tiba nilainya nyerempet-nyerempet dengan mumtaz, dengan istimewa. Mungkin yang rajin pun jadi malas ya. Malas saja dapat 90. Ya, untuk apa rajin? Bedanya cuma dua, yang malas 90, yang rajin 92. Itu ada tipe guru seperti itu. Mutasahil, terlalu bermudah-mudah. Ya. Kalau dalam konteks hadis, kepada dia disuguhkan hadis. Oh, ini bagus hadis nih, sahih. Padahal setelah diteliti ulang, ternyata tidak sampai kepada derajat sahih. Ya kan? Kalau yang pertama tadi, sedikit saja ada kesalahan, langsung dhaif, lemah. Gitu. Mutasyaddid, lawannya mutasahil. Yang paling ideal itu yang ketiga, mu'tadil. Ulama yang mu'tadil. Yang ulama itu yang dalam memberi nilai itu seimbang. Normal ya, seimbang. Kalau bagus ya bagus. Kalau tidak ya sesuai dengan nilainya. Yang rajin dapat 90, yang malas 60, 50. Jadi proporsional. Ya, proporsional. Objektif. Jadi ulama hadis juga begitu. Kalau dalam konteks ilmu hadis, ya, biasanya yang mutasyaddid itu seperti Imam Syu'bah. Syu'bah itu keras dalam menilai. Kalau yang mutasahil seperti Imam Al-Hakim. Kan pernah kalian dapat Rawahul Hakim ya. Hakim ini terlalu longgar. Agak longgar dia di dalam memberi penilaian. Kalau yang mu'tadil, yang proporsional, seimbang, itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya. Begitu. Walaupun mereka adalah ulama-ulama kita yang banyak kontribusinya terhadap agama ini. Itu tidak masalah, itu hanya pribadi atau metode saja dalam menilai, tapi mereka semua adalah sudah mempersembahkan yang terbaik untuk umat ini, untuk agama ini.